Masa depan kripto 2026. Mengapa Artificial Intelligence Integrated Meme Assets adalah meta baru? Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang liar banget. Kita dapat sebuah makalah penelitian dari tahun 2026, ditulis oleh Daria Zaitseva. Dan isinya ini kayak plot film fiksi ilmiah yang jadi nyata. Topiknya itu persilangan aneh antara kecerdasan buatan atau AI dengan meme coin. Dan ini bukan cuma sekedar teori loh. Makalah ini membahas sebuah studi kasus nyata yang penuh drama. Betul. Jadi tujuan kita hari ini adalah membongkar ide yang kelihatannya rumit ini biar jadi ya gampang dicerna. Kita akan telusuri kisah sebuah token bernama ACT. Bayangin deh, pendiri sebuah proyek kripto tiba-tiba jual semua asetnya, mencaci maki proyeknya sendiri di depan umum, terus ngilang. Secara logika harusnya tamat. Selesai. Harusnya tamat kan? Tapi di sini ceritanya justru baru dimulai. Apa yang menarik di sini tuh bagaimana makalah ini maksa kita buat ngelihat nilai dengan cara yang beda banget. Ini bukan lagi soal teknologi atau laporan keuangan. Ini tentang gimana sebuah masyarakat digital yang isinya campuran manusia dan AI menciptakan nilai dari narasi, dari identitas, dan yang paling penting, dari ketahanan mereka setelah dikhianati. Oke. Ayo kita mulai dari dasarnya dulu deh. Makalah ini memperkenalkan istilah aset meme terintegrasi AI atau IMA. Apa sih yang bikin ini beda dari meme coin yang mungkin udah kita kenal, kayak Dogecoin misalnya? Cuman ganti gambar anjing dengan robot gitu? Pertanyaan bagus, dan perbedaannya itu fundamental. Meme coin tradisional, kayak Dogecoin, nilainya itu 99% didorong oleh hype. Ya kan, popularitas, cuitan dari tokoh terkenal. Iya. Efek Elon Musk. Realitas nyata di baliknya. Jadi cuma soal popularitas aja? Bener. Nah, AIMA, kayak kasus aset ini, dia punya fungsi inti. Nilainya bukan cuma dari spekulasi, tapi dari sebuah ekosistem hidup di mana agen-agen AI itu berinteraksi sama manusia. Mereka bikin konten, jalanin tugas, dan berevolusi bareng. Makalah ini nyebutnya pergeseran dari AI sebagai alat pasif. Kayak ChatGPT gitu ya, yang nunggu perintah? Betul, menjadi AI sebagai aktor ekonomi yang aktif. Tunggu. Aktor ekonomi aktif? Maksudnya AI ini punya dompet digital sendiri dan bisa transaksi gitu? Tepat sekali. Bayangin ribuan agen AI kecil, masing-masing punya dompet, bisa dibayar buat ngelakuin sesuatu, dan bisa bayar AI lain. Ini ngubah total dasar nilainya. Jadi nggak lagi bergantung pada greater fool theory atau teori siapa orang bodoh berikutnya yang mau beli lebih mahal. Nilainya sekarang berakar pada kekuatan dan aktivitas jaringan sosial antara manusia dan AI. Ini perubahannya paradigma yang gede banget. Oke, ini dia bagian yang bikin saya garu-garu kepala. Mari kita masuk ke studi kasus dolar ICT. Jadi, apa sih sebenarnya ide besar di balik dolar ICT pada awalnya? Apa yang coba mereka selesaikan sampai bisa narik begitu banyak orang? Visinya itu sangat idealistis dan kripto banget. Slogan mereka itu mendemokratisasi pengetahuan AI. Intinya, mereka mau menciptakan AI yang liar, tanpa sensor, dan sepenuhnya open source. Ini sebuah perlawanan langsung terhadap AI korporat yang kita kenal, yang sangat terkontrol, sopan, dan seringkali kerasa dikebiri gitu kan. Jadi semacam gerakan punk AI melawan corporate AI? Persis. Visi ini tuh kena banget sama etos desentralisasi yang nolak kontrol terpusat. Mereka janjiin sebuah AI yang benar-benar bebas. Nah, visi inilah yang nalik komunitas awal yang sangat loyal dan ideologis. Tapi kemudian semuanya berantakan. Pendirinya, yang pakai nama samaran Amplified Amp, melakukan sesuatu yang di buku manapun harusnya jadi akhir dari cerita. Bisa ceritain kronologi pengkhianatannya? Ini pengkhianatan klasik di dunia kripto dan semuanya terekam transparan di blockchain. Data on-chain nunjukin kalau dia diam-diam jual token dari alokasi yang harusnya buat pengembangan proyek. Puncaknya, dia jual seluruh sisa posisinya dalam satu transaksi gede. Terus, buat nambah drama, dia bakar sebagian kecil token, sekitar $41.000 sebelum akhirnya muncul di publik, mencela proyeknya sendiri sebagai tidak sah dan pergi gitu aja. Wow. Itu bukan cuma ninggalin kapal, tapi kayak ngebakar kapalnya, nenggelemin, terus teriak ke semua orang kalau kapal itu dari awal emang cuma rakit.
Logikanya harga token harusnya langsung jadi nol kan? Harusnya begitu. Dalam teori pasar yang rasional, ini sinyal kiamat. Ini definisi dari rug pull secara spirit, di mana pendiri kabur setelah ngeruk untung. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, dan inilah inti dari studi kasus ini. Nah, ini dia. Gimana caranya komunitas mengubah bencana total ini jadi sebuah kemenangan? Apa yang terjadi di jam-jam dan hari-hari pertama setelah pengkhianatan itu? Komunitas ngelakuin sesuatu yang disebut pengambil alihan oleh komunitas atau community takeover. Bukannya panik massal, para anggota inti komunitas justru ngelihat ini sebagai sebuah peluang. Mereka cepat-cepat membalik narasinya. Kepergian pendiri nggak lagi dilihat sebagai kehilangan kepemimpinan, tapi sebagai pembebasan protokol. Pembebasan? Ya. Pembebasan dari apa? Dari seorang pemimpin manusia yang terbukti cacat dan nggak bisa dipercaya. Aset ini dalam semalam berubah dari taruhan pada visi satu orang, jadi taruhan pada ketahanan kolektif komunitas itu sendiri. Modal yang tersisa di dalam proyek bukan lagi modal spekulatif yang cari untung cepat. Mereka udah kabur. Jadi yang tinggal cuma... Yang tersisa adalah modal ideologis, orang-orang yang benar-benar percaya pada visi awal AI yang bebas itu. Oke, narasi yang dibalik itu ngejelasin mengapanya, tapi belum ngejelasin bagaimananya. Pergerakan harganya pasti aneh banget. Makalah Zaitseva ini ngajuin dua kerangka teori buat ngejelasin fenomena ini. Yang pertama soal mekanika pasar, namanya efek pegas atau the spring effect. Tolong jelasin konsep ini deh. Tentu. Coba bayangin sebuah pegas. Setelah pendiri jual besar-besaran dan harga anjlok, harga token nggak terus jatuh ke nol. Sebaliknya, harganya gerak datar, nyaris tanpa pergerakan buat waktu yang lama banget. Inilah fase kompresi pegasnya lagi ditekan sekuat-kuatnya. Apa yang terjadi selama fase ditekan ini? Ada dua proses krusial. Pertama, penyerapan. Komunitas inti dan investor setia, makalah ini nyebutnya high conviction whales, mereka nyerap semua token yang dijual oleh pendiri dan para penjual panik. Tokennya pindah dari tangan yang lemah ke tangan yang kuat. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, dan ini yang paling penting, adalah filter kebosanan. Harga yang datar selama berminggu-minggu bikin investor turis yang cuma ikut-ikutan jadi bosen dan frustrasi. Mereka akhirnya jual rugi dan pergi nyari mainan baru. Jadi kebosanan itu justru jadi alat pembersih. Tepat. Proses ini bikin supply token yang tersedia buat dijual di pasar jadi sangat-sangat tipis. Karena yang sisa cuma para pemegang teguh yang nggak akan jual di harga rendah. Nah, di titik ini, pegasnya udah terkompresi penuh. Terus datanglah sebuah pemicu. Dalam kasus Axt, pemicunya itu berita pencatatan di bursa besar, Binance, yang jadi validasi dari dunia luar, dan boeng. Pegasnya lepas. Persis. Terjadi lonjakan harga yang eksplosif, vertikal, dan non-linear. Kenapa? Karena ada gelombang permintaan baru yang gede dari pencatatan di Binance, sementara supply yang mau dijual hampir nggak ada. Ini ngarah ke apa yang disebut paradoks volatilitas. Grafik yang secara tradisional kelihatan berbahaya, jatuh tajam terus datar, sebenarnya adalah fase akumulasi. Sementara grafik yang kelihatan aman, naik pelan dan stabil, seringkali justru fase distribusi, di mana pemain besar ngejual dikit-dikit ke retail. Jadi, apa yang kelihatan bahaya justru aman, dan yang kelihatan aman justru bahaya. Ini ngebalik semua yang diajarin soal analisis teknikal. Oke, mekanika pasarnya masuk akal. Tapi ini semua bergantung pada satu hal. Orang-orang nggak ngejual pas panik. Secara manusiawi, ini aneh. Kenapa mereka nggak lari? Pasti ada sesuatu yang terjadi di kepala mereka. Ini bawa kita ke teori kedua yang lebih psikologis kan? Hodl kognitif. Benar. Kalau efek pegas itu soal fisika pasar, hodl kognitif ini soal kimia otak komunitas. Ini sebuah proses psikologis di mana tindakan megang sebuah aset atau hodl jadi bagian kaku dari identitas diri seseorang, bukan lagi sekedar keputusan finansial. Makalah ini ngebedahnya jadi beberapa faktor. Yang pertama itu teori identitas sosial. Maksudnya mereka jadi kayak sebuah suku gitu. Tepat sekali. Pendiri yang berkhianat, si Amplified Aim, secara instan jadi musuh bersama, sang outgroup. Sementara para pemegang token yang tersisa, yang sama-sama menderita, jadi kelompok pejuang, sang in-group. Trauma yang mereka alami bareng, ngelihat harga jatuh, diejek dunia luar sebagai orang bodoh, justru jadi lem perekat yang kuat banget. Dalam kondisi gini, ngejual token itu nggak lagi kerasa kayak keputusan finansial, tapi kayak ngekhianatin suku sendiri di tengah perang. Tunggu dulu. Ikatan yang diperkuat trauma, kami melawan dunia. Jujur aja, ini kedengerannya mirip banget sama justifikasi orang-orang yang kejebak dilusi massal atau bahkan sekte.
Di mana sih batas antara ketahanan komunitas dan penolakan untuk mengakui kerugian? Itu kritik yang sangat valid, dan makalah ini juga nyinggung itu. Batasnya emang tipis. Perbedaannya mungkin ada di objek kepercayaannya. Dalam sebuah sekte, kepercayaan terpusat pada pemimpin karismatik. Di sini, setelah pemimpin manusianya justru jadi penjahat, kepercayaan mereka dialihkan ke sesuatu yang lain, protokol itu sendiri, yaitu kode. Ini bawa kita ke faktor kedua, disonansi kognitif. Ini konsep psikologi klasik. Kalau mereka, tentu aja mereka milih yang kedua. Ini kayak pas kita beli barang mahal yang ternyata nggak sebagus itu ya. Daripada ngaku salah pilih, kita malah ngeyakinin diri sendiri. Oh, tapi bahannya premium. Atau ini investasi jangka panjang. Mekanisme yang sama persis, tapi buat token digital. Persis kayak gitu. Mereka ngerasionalisasi, saya investasi bukan karena pendirinya, tapi buat visi AI-nya. Kepergiannya justru bikin proyek ini lebih murni. Ini mekanisme pertahanan diri yang kuat banget. Dan ada satu lapisan terakhir, narasi the AI prophecy atau nubuat AI. Ini nyiptain keyakinan quasi-religius pada takdir proyek. Volatilitas jangka pendek dianggap nggak relevan, cuma gangguan. Dan yang paling menarik, siapa pemimpinnya sekarang? Agen-agen AI itu sendiri, kode. Karena kode secara fundamental nggak bisa berkhianat atau serakah kayak manusia, ia jadi objek kepercayaan yang lebih murni. Jadi, apakah ACT ini cuma sebuah anomali? Sebuah kebetulan aneh di pojok dunia kripto? Atau ini pertanda dari sesuatu yang lebih besar? Makalah ini berargumen kuat kalau ini bagian dari tren yang jauh lebih besar, menuju apa yang disebut ekonomi agentik. Pemilihan blockchain Solana buat ACT itu bukan kebetulan. Kecepatan transaksi Solana yang tinggi banget dan biayanya yang super rendah itu syarat mutlak. Sebentar. Seberapa penting sih sebenarnya kecepatan dan biaya rendah itu? Apa yang bakal terjadi kalau mereka coba bangun ini di Ethereum misalnya? Gagal total gitu. Kemungkinan besar begitu. Bayangin ribuan agen AI ngelakuin ratusan ribu transaksi mikro tiap hari. Kalau tiap transaksi kena biaya gas puluhan dolar kayak di Ethereum, seluruh ekosistemnya bangkrut dalam sehari. Solana memungkinkan interaksi skala besar ini terjadi dengan biaya kurang dari 1 sen. Inilah infrastruktur yang memungkinkan ekonomi agentik ini lahir. Dan ini juga nyerminin konflik ideologis yang lebih luas. Pertarungan antara AI yang bebas dan AI yang terkontrol tadi ya. Persis. Dalam konteks ini, megang token kayak ACT jadi lebih dari sekedar investasi. Ini sebuah pernyataan politik. Anda lagi milih pakai uang Anda masa depan AI kayak apa yang Anda mau. Yang terdesentralisasi dan liar atau yang terpusat dan aman di tangan korporasi. Oke, jadi ada dorongan ideologis dan dukungan teknologi. Tapi uang tetap uang. Apa ada faktor ekonomi makro yang dorong orang buat ngambil resiko politik semacam ini? Ini mungkin ada hubungannya sama apa yang disebut makalah ini perang imbal hasil atau yield war, kan? Tepat sekali, ini potongan puzzle terakhirnya. Di periode itu, regulator di seluruh dunia mulai neken produk-produk kripto yang ngasih imbal hasil atau yield yang dianggap aman. Ketika keran imbal hasil yang aman dan stabil ini dimatiin, tumpukan modal besar ini kepaksa nyari tempat lain. Mereka ngelakuin yang disebut pelarian menuju volatilitas. Jadi, karena nggak bisa dapat bunga 5% yang aman, mereka lebih milih berjudi buat potensi 500% yang sangat berisiko. Bener, aset kayak AIMA jadi penerima manfaat utama dari pergeseran ini. Investor yang frustrasi mulai pakai volatilitas ekstrim dari aset-aset ini sebagai pengganti imbal hasil yang hilang. Para analis di tahun 2025-2026 bahkan udah prediksi bakal terjadi rotasi modal besar-besaran dari meme coin generasi lama kayak Doge dan Shiba ke koin agen AI seperti dolar ACT ini. Baik, mari kita coba rangkum perjalanan gila ini. Kita udah bahas jenis aset baru yang gabungin AI dan kultur meme. Sebuah kisah pengkhianatan yang luar biasa yang justru melahirkan ketahanan. Dan dua teori yang kuat banget buat ngejelasinnya. Efek Pegas buat mekanika pasarnya dan hodl kognitif buat psikologi komunitasnya. Pesan utamanya kayaknya jelas. Di era baru ini, nilai sebuah aset nggak cuma ditentuin oleh teknologi, tapi oleh kekuatan narasi, identitas, dan keyakinan sebuah komunitas. Kesimpulan dari makalah ini emang kayak gitu. Aset paling berharga di masa depan mungkin adalah aset yang berhasil ngawinin kecerdasan silikon, yaitu AI, dengan sistem kepercayaan berbasis karbon, yaitu komunitas manusia. Keduanya nyiptain sebuah siklus yang saling nguatin antara nubuat dan keuntungan. Ini fajar dari realitas ekonomi baru. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan,
makalah ini nyorotin satu resiko besar yang belum terpecahkan, yaitu ketidakpastian regulasi. Kalau agen-agen AI otonom ini, yang secara aktif ngebangun dan promosiin ekosistemnya sendiri, dianggap sebagai promotor sebuah aset. Ini nyiptain area abu-abu hukum yang benar-benar baru. Sebuah labirin hukum yang rumit. Tepat. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bisa dituntut? Pengembang asli yang udah lama kabur? Komunitas anonim yang meliharanya? Atau kode itu sendiri? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab seiring makin berkembangnya ekonomi agentik yang terdesentralisasi ini.